Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 4. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 4 ini kita akan membahas 3 muatan, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Ayo kita pelajari muatan PPKN, KD 3.4 dan 4.4. Kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan itu yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, kita sebagai masyarakat tetap terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, setelah kalian memahami tentang persatuan dan kesatuan bangsa, ayo menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata titik-titik yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. A. Satu, B. Satuan, C. Utuh, D. Pecah. Jawaban yang betul adalah A. 1. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. 3. Senjata paling ampuh untuk mencegah penjajahan adalah persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Bersatunya beraneka ragam suku bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia menjadi besar dan kuat. 5. Sebutkan 3 peran kita dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Peran kita adalah 1. Saling menghormati satu sama lain. 2. Saling menghargai satu sama lain. 3. Rela berkorban. 4. Lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, KD 3.9 dan 4.9. Dalam sebuah prosa atau karya fiksi seperti cerpen, para pembaca akan menemui beberapa tokoh di dalamnya.
Tokoh pada dasarnya dapat diartikan sebagai seseorang yang terlibat dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah karya atau cerita dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Selain dibedakan berdasarkan peranannya dalam sebuah cerita, tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra fiksi juga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan karakter atau sifat dari masing-masing tokoh, yakni yang bersifat protagonis, yaitu memiliki sifat atau perangai baik, dan tokoh antagonis memiliki sifat atau perangai yang buruk dan jahat. Nah, ayo kita membaca contoh dari sebuah cerita yang berjudul Proyek Rino yang ditulis oleh Diana Caritas. Ayo silahkan semuanya membaca. Nah, setelah kalian membaca, ayo melengkapi tabel berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Tokoh utamanya siapa? Tokoh tambahannya siapa? Watak tokoh utamanya bagaimana? Watak tokoh tambahannya bagaimana? Setting atau latar ceritanya ada di mana? Dan bagaimana isi cerita tersebut? Tuliskan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Tokoh yang perannya sering ditampilkan dalam berbagai kejadian dan mendominasi sebuah cerita disebut tokoh A. Pembantu, B. Cadangan, C. Utama, D. Peran. Jawaban yang betul adalah C. Tokoh utama. 2. Tokoh yang berperan untuk menunjang kisah. Kehadirannya hanya muncul sesekali dan umumnya tampil di tengah cerita disebut tokoh pembantu. Selanjutnya, bacalah cerita yang berjudul Proyek Rino untuk menjawab pertanyaan nomor 3-5. Tadi kalian sudah membacanya. Pertanyaan nomor 3. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Rino. Yang dipikirkan oleh tokoh utama adalah tugas proyek dari gurunya. 5. Tuliskan watak tokoh Kak Argia dalam cerita tersebut. Watak Kak Argia adalah baik hati, perhatian pada anak adiknya, dan suka membantu. Selanjutnya, muatan IPS, KD 3.2 dan 4.2. Modernisasi memiliki berbagai dampak bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang berbeda-beda. Salah satu dampak modernisasi adalah memberikan dampak sosial pada masyarakat. Dampak sosial dari modernisasi adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi dan komunikasi. 2. Perkembangan teknologi industri. Keterangannya silahkan dibaca sendiri. Nah, setelah kalian memahami, ayo mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. 1. Alat komunikasi yang digunakan untuk telepon dan berkirim pesan singkat adalah A. Komputer, B. Smartphone, C. Surat, D. Koran. Jawaban yang betul adalah B. Smartphone. 2. Kehadiran internet dalam berkomunikasi dapat menghilangkan dimensi jarak. 3. Alat transportasi modern yang digunakan untuk menyeberangi laut adalah kapal laut. 4. Pembangunan sarana industri dapat memacu titik-titik industri, dapat memacu revolusi industri.
5. Sebutkan dampak negatif internet pada generasi muda. Dampak negatif internet adalah satu, menjadi malas belajar karena sibuk dengan game-game yang ada di internet. 2. Bisa terjadi pergaulan bebas karena pengaruh dari luar yang tidak tersaring. 3. Penyalahgunaan internet seperti membuka situs-situs yang belum saatnya, situs pornografi, terus bermain game terus-terusan, dan juga permainan judi. Nah, demikian tadi pembahasan tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.